Melayani Tuhan yang telah dianugerahkan kepada kita akan membawa kebahagiaan yang luar biasa. Hari ini, saat kami bersiap untuk makan, seorang saudari mulai menangis. Kami memanggil saudari itu untuk makan bersama. Lalu, mengapa dia menangis dengan deras? Kemudian, dia berkata kepada kami, "Karena ketika aku beribadah dan memuji, aku sangat terharu." Dia merasa benar-benar tersentuh. Sangat mencintai Tuhan, sangat mencintai. Ya Tuhan, saudari ini adalah saudari Anshu. Dia memuji sambil bergembira. Sambil memuji, tanpa terasa, hatinya pun sangat tersentuh. Lalu, apakah memuji Tuhan akan membuat kita lebih dekat? Sehingga hubungan kita dengan Bapa dan leluhur menjadi semakin kuat. Semakin dekat? Ah, itu memang benar. Semakin dekat kita dengan Tuhan. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepadanya? Yaitu dengan lagu pujian untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Bapa. Kita sendiri telah menciptakan banyak lagu untuk mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan, untuk mengekspresikan kasih kepadanya. Semakin banyak yang kita ungkapkan, secara tidak sadar, kasih kita kepada Tuhan pun bertambah. Kasih kepada Tuhan pun makin bertambah. Lalu, bagaimana Bapa membalas kita? Bapa menuangkan kasih-Nya yang melimpah ke dalam hati kita. Di Israel kuno, pernah ada seorang raja, yaitu Raja Yehuda dari keluarga Cece, sebelum kerajaan Raja Siksi runtuh, pada masa pemerintahan ayahnya, Raja Ahas. Tak ada yang datang ke bait suci untuk beribadah. Orang-orang yang beribadah di bait suci sudah tiada, dan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada Tuhan pun tidak ada lagi. Karena pada saat itu, ayah Raja Siksi, Raja As, telah menghapuskan tata cara mempersembahkan korban. Sehingga altar di Yerusalem pun sudah tiada. Altar di depan bait suci pun telah dihapuskan. Setelah itu, umat pun mengalami peperangan. Mendapat konflik yang serius. Serta kelaparan, dan hidup dalam ketidakamanan. Kemudian, ketika mengunjungi keluarga Siksi, tak lama kemudian, dia bertekad untuk memimpin umat dalam melayani Tuhan. Lalu, dia mengeluarkan peraturan negara untuk mengatur agar para imam dan orang Lewi yang seharusnya melayani Tuhan, agar mendapatkan rezeki yang layak. Tetapi karena raja-raja sebelumnya tidak mendahulukan Tuhan, karena raja sebelumnya tidak takut akan Tuhan, pelayannya akhirnya pergi ke desa. Lewi yang melayani Tuhan pergi bekerja ke desa, menggembalakan sapi dan domba. Karena pelayanan kepada Tuhan di bait suci tidak mendapat makanan. Pada saat itu, raja pun mengeluarkan perintah, memanggil mereka untuk berkumpul, agar mereka bersama-sama dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, serta mengatur jadwal tugas yang sesuai, memberikan jatah yang layak bagi masing-masing, agar mendapat makanan. Lalu, umat pun berlomba-lomba mempersembahkan berbagai hadiah kepada Tuhan. Sudah lama mereka tidak merayakan Paskah. Ketika mereka merayakan Paskah, wah, umat begitu, penuh sukacita, sangat gembira. Seluruh Yerusalem dipenuhi oleh orang-orang yang merayakan pesta sukacita. Selain itu, jumlah korban persembahan pun bertambah. Mereka merayakan Paskah yang awalnya hanya dirayakan selama 7 hari. Tetapi karena begitu meriah, mereka rayakan selama 7 hari. Lalu menambah 7 hari lagi. Totalnya 14 hari. Alias selama setengah bulan. Maka, raja pada waktu itu disebut sebagai raja yang baik. Yaitu raja yang memimpin umat untuk melayani Tuhan. Apa yang dilakukan Hizkia dipandang baik di mata Tuhan. Kemudian, ketika Raja Asu menyerang Raja Siksi, Tuhan membantu Raja Siksi mengalahkannya atas Raja Asyur, Raja Artas. Kemudian, juga membunuh 185.000 pasukan Raja Artas. Sehingga Yerusalem tidak hancur dengan begitu cepat. Mari kita pikirkan, sejak dulu orang tidak menyembah Tuhan. Orang tidak menghormati Tuhan. Hidup tidak ada kebahagiaan. Tidak ada sukacita. Begitu mulai melayani Tuhan. Saat melayani Tuhan, penuh sukacita, penuh harapan. Setiap hari kita bersama-sama memuji dalam berbagai kelompok. Bersama-sama dengan suara lantang memuji pemberi hidup. Sukacita ini semakin bertambah besar. Awalnya kita tidak memiliki lagu-lagu lama seperti dulu. Ah, ya, lagu-lagu lama dari Liability Beauty dulu tidak membawa banyak sukacita bagi kita. Tapi sekarang dengan lagu-lagu baru ini, semakin kita nyanyikan, semakin sukacita. Semakin nyanyi semakin kuat. Semakin nyanyi, hidup semakin baik. Memang, Bapa berkata, "Aku telah memberikan anugerah pujian untuk kalian. Kalian harus memuji aku. Kalian harus memuji aku." Bapa ingin kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Tuhan memberikan sukacita kepada kita. Juga memberi harapan masa depan. Tanpa sadar dalam proses melayani Tuhan, hidup kita bertumbuh. Kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.